Episode 14. Zizi bangun dengan merenggangkan otot tangannya. Rasanya tidurnya kali ini sangat nyenyak, mungkin karena efek kasur mahal dan AC di kamar ini membuat Zizi betah berlama-lama di dalam kamar. Zizi, sudah siap? Tanya Pras dari luar. Iya Pak, sahut Zizi segera bersiap. Tidak memerlukan waktu lama. Zizi keluar dengan mengenakan rok span yang biasa dia pakai saat bekerja. Ganti celana. Perintah Pras membuat Zizi bingung. Biasanya dia juga memakai pakaian begini, tidak ada komentar dari Pras, tapi kenapa hari ini jadi berbeda? Kamu sudah menjadi istri Zi. Tidak sewajarnya memakai pakaian begitu. Ingat, Pras lembut. Tapi Pak, ini pakai yang biasa saya kenakan. Ganti. Pinta Pras lagi membuat Zizi cemberut. Zizi terpaksa memakai celana panjang karena malas berdebat. Pras terlihat tersenyum kecil. Pak, nanti turunin saya di simpang penjual mie ayam saja. Pinta Zizi. Itu cukup jauh Zi. Apa kamu mau naik jantung betis saat bekerja nanti? Tapi jika dekat parkiran akan menimbulkan kecurigaan Pak. Siapa yang akan curiga? Dan siapa yang akan bertanya? Selama ini orang tahu kalau kamu sekretaris saya dan kita sering bersama. Tapi Pak, sudah ikut saja. Potong Pras yang terus melajukan mobilnya sampai ke parkiran. Zizi merasa gugup saat turun dari mobil Pras, takut kalai ada yang melihatnya dan menimbulkan gosip. Dia tidak mau menambah beban pikiran lagi. Zizi melihat kiri kanan saat akan turun. Lalu segera berlari kecil membuat Pras tersenyum dengan tingkah istri sirinya ini. Pagi Pak Pras. Pagi. Selamat pagi Pak. Pagi. Jawab Pras ramah. Pras memang dinilai bos yang disiplin, tapi Pras sangat ramah membuat banyak kaum hawa terpikat oleh ketampanannya. Tapi dari meninggalkan sang istri, hanya Zizi wanita yang mampu menggetarkan hatinya, dan kini wanita itu menjadi istrinya. Setelah Pras masuk, Zizi segera membuatkan teh seperti biasanya. Pras tidak akan mau minum teh kalau bukan bikinan Zizi. Bukan tanpa alasan, karena rasa cintanya. Membuat Pras merasa hanya dengan secangkir teh bisa menenangkan pikirannya dan mood boosternya untuk bekerja. Pukul 10 ada tamu dari Pet Perkasa dan pukul 12 makan siang di restoran Jepang untuk membahas proyek dengan Pet Carla, dan pukul 2 ada meeting untuk membahas produk terbaru kita. Dan nanti malam ada undangan makan malam dari Tuan Alex. Ujar Zizi membacakan jadwal Pras yang cukup padat hari ini. Ada yang ingin di-cancel Pak? Tanya Zizi. Tidak. Jawab Pras dan diangguki Zizi, lalu dia permisi keluar. Pak Pras ada Zi? Tanya Daniel. Ada, jawab Zizi ramah. Zizi kembali ke mejanya dan mulai mengerjakan pekerjaannya hari ini menjelang pukul 12 karena jadwal meeting di luar kantor Zizi yang akan menemani Pras seperti biasanya. Mas, kamu mau menghindar dari tanggung jawabmu? Kesal Arum. Aku sedang tidak ingin berdebat Rum. Ini rumah sakit, ucap Bara. Aku juga tidak ingin berdebat Mas. Tapi ini anakmu. Berapa lama lagi kamu menunda pernikahan kita? Apa sampai perut ini membesar atau bahkan sampai anak ini lahir? Nanti akan aku pikirkan lagi. Dari kemarin itu terus jawabanmu Mas. Aku malu jika bekerja dengan perut besar tanpa suami. Kalau begitu jangan bekerja. Gampang sekali kamu memberikan keputusan Mas tanpa memikirkan perasaanku.
Aku begini karena kamu, Mas. Karena mengikuti nafsumu. Tapi kamu menjebakku, Rum. Kamu bilang kalau kamu sudah pasang kebon, tapi nyatanya apa? Dan satu lagi, aku mendapatimu tidak perawan lagi, jadi jangan terlalu menuntut padaku. Ketus Bara membuat Arum menitikkan air mata. Memang awalnya dia hanya ingin merebut Bara dari Zizi. Dia ingin membuktikan kalau Bara lebih terpesona dengannya, tapi semua ini salah. Bara hanya menyalurkan nafsunya saja, tidak mencintai Arum. Arum menggelengkan kepala pelan, dia sangat kecewa dengan jawaban Bara. Setelah makan siang, Pras membawa Zizi ke butik. "Kenapa kesini, Pak?" "Zi, biasakan memanggilku dengan sebutan Mas atau yang lebih enak didengar jika di luar kantor. Aku suamimu." "Saya sudah terbiasa, Pak." "Zi, kita suami istri. Aku serasa menikahi anakku sendiri dengan panggilan Bapak." Protes Pras saat dia turun dari mobil. "Kenapa kemari, Pak?" Mas." Ralat Zizi cepat. "Nanti malam bukannya ada undangan makan malam dari Tuan Alex. Lalu, kamu boleh belanja baju untuk malam nanti." "Pakaianku masih banyak, Pak." Mas." "Tidak perlu." Tolak Zizi karena memang dia memiliki banyak gaun malam ataupun dress pesta. Zizi memang sering membeli pakaian meskipun tidak mahal. Karena dia sering menemani Pras untuk makan malam ataupun meeting di luar jam kantor. Kali ini kliennya dari perusahaan ternama. "Aku tidak ingin penampilanmu jelek." Alasan Pras padahal dia ingin membelanjakan Zizi seperti para suami pada umumnya. Pras menarik tangan Zizi untuk masuk ke dalam butik. "Pilih saja yang kamu suka," ujar Pras. Zizi hanya memiliki satu baju. Karena dia rasa semua pakaiannya yang sekarang saja masih jarang dipakai. Pras mengambil beberapa celana panjang untuk Zizi. "Kenapa begitu banyak, Pak?" tanya Zizi bingung. "Mulai sekarang biasakan memakai celana. Hanya bersamaku kamu boleh mengenakan dress." Tegas Pras membuat Zizi melongo. Setelah berbelanja mereka kembali lagi ke kantor karena masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. "Pak Pras, tadi ada wanita mencari Anda," ucap sang resepsionis memberitahu. "Siapa?" tanya Pras santai. "Cynthia," jawabnya membuat Pras melirik ke arah Zizi yang sedang menatap tajam padanya. 2 kali sudah nama itu mencari Pak Pras. "Siapa dia?" batin Zizi. "Terima kasih," jawab Pras lalu berjalan santai ke arah lift. Zizi ingin tahu siapa wanita bernama Cynthia itu. Sudah 2 kali dia datang di saat Pras dan Zizi tidak ada. "Seperti apa wajahnya?" tanya Zizi pada sang resepsionis saat Pras sudah pergi. "Tinggi," jawab resepsionis tersebut membuat Zizi melihat tinggi badannya yang standar. "Putih," lanjutnya dan Zizi melihat kulit tangannya juga putih. "Langsing." Kalau untuk itu tidak diragukan lagi, kalau tidak mana bisa dijadi sekretaris. Gayanya elegan. Jelasnya lagi membuat Zizi sedikit cemberut melihat gayanya dirinya yang super cuek. Zizi memang cukup cantik. Tapi dia tidak memperhatikan gayanya, mungkin ini salah satu faktor yang membuat Bara berpaling dari dirinya. "Zi, kamu kenapa?" tanya Nita sang resepsionis melihat Zizi bengong. "Kamu sakit?" lanjutnya dan dijawab gelengan oleh Zizi. Zizi masih penasaran siapa perempuan cantik yang mencari suaminya. "Terima kasih," jawab Zizi lalu berjalan ke arah lift. "Zi,
Hasil meetingnya segera di-email ke saya ya. Nanti saya cek apa yang kurang. Ujar Pras, tapi Zizi justru memberikan tatapan tajamnya pada Pras. "Zi, kamu kenapa?" tanya Pras bingung, tapi Zizi tak menjawab sama sekali. "Zi, ayo kerjakan laporannya. Kita akan segera pulang." Perintah Pras, tapi Zizi tak menjawab. Dia membuat komputer di hadapannya membuat Pras bingung. Mungkin Zizi masih kesal pada Bara, pikirnya. Pras memilih masuk ke dalam ruangannya kembali. Pukul 4 sore, jadwal kepulangan karyawan kantor. Pras memang sengaja menunggu agak sepi agar tak ada yang melihatnya dengan Zizi, karena sudah pasti Zizi akan menolak pulang bersama jika masih ada karyawan lain. "Sudah selesai. Ayo pulang," ajak Pras melihat jarum jam hampir menunjukkan pukul 5 sore. Zizi segera membereskan pekerjaannya dan mengemasi dalam tas lalu berjalan keluar diikuti Pras dari belakang. "Aku bisa pulang sendiri," ujar Zizi membuat Pras mengerutkan keningnya. "Sejak kapan Zizi berbicara aku? Biasanya saya..." "Zi, ini sudah sore. Selesai maghrib kita harus berangkat. Badanku lelah. Aku tidak bisa menemani Bapak," ketusnya. "Zi, mana mungkin aku pergi sendirian. Lagian kamu juga sudah membeli baju kan?" "Oh, Bapak mempermasalahkan bajunya. Ambil saja dan berikan pada perempuan lain agar dia bisa menemani Bapak." "Zi, ayolah jangan keras kepala begini," bujuk Pras menarik tangan Zizi untuk masuk ke dalam mobil. Tidak biasanya Zizi bertingkah begini, ada apa, pikir Pras. "Kamu tahu kan aku sudah terbiasa pergi dengan kamu," lanjut Pras, tapi Zizi malah memalingkan wajahnya ke arah luar saat sudah duduk di sebelah kursi kemudi. Di ujung jalan Bara melihat Pras menarik tangan Zizi untuk masuk ke dalam mobil. Memang Pras dan Zizi dekat, tapi biasanya Zizi tidak mau dipegang oleh lelaki. Apa dia dan Pras memang sering begitu? Tadinya Bara memang sengaja ingin menjemput Zizi dan berbicara dari hati ke hati membahas pernikahannya dan Arum setelah itu bercerai. Tapi pemandangan yang tidak biasa dilihat oleh Bara. Pras menuntun kekasihnya itu untuk masuk ke dalam mobil dan Zizi tidak menolak sama sekali. "Kamu kenapa?" tanya Pras lembut. "Tidak apa-apa." "Kalau tidak apa-apa kenapa seperti sewot begitu?" tanya Pras yang benar-benar tidak tahu apa penyebab istri sirinya ini begini. "Temani saya 1 jam saja, setelah itu kita pulang jika kamu benar-benar lelah," pinta Pras, tapi tak dijawab oleh Zizi. Benar-benar tidak peka," batin Zizi.